Di dunia pertarungan, tidak semua perjalanan menuju kejayaan dimulai dengan tepuk tangan. Sebagian dimulai dalam bayang-bayang, dibentuk oleh rasa sakit, pengabaian, dan keyakinan yang hanya dipahami oleh sang pejuang itu sendiri. Di UFC Atlanta akhir pekan ini, Joaquin Buckley, petarung keras kepala dari St. Louis dengan tangan baja dan hati yang tak mau tunduk untuk melangkah ke dalam oktagon bukan hanya untuk menang, tapi untuk menuntut pengakuan yang selama ini dirampas darinya. Lawan yang akan ia hadapi bukan sekadar musuh biasa. Kamaru Usman, mantan raja yang pernah duduk di puncak dunia MMA, kembali ke panggung utama membawa seluruh warisan dan beban nama besarnya. Tapi bagi Buckley, ini lebih dari sekadar duel antara dua generasi. Ini adalah perang antara masa lalu yang tak mau menyerah dan masa depan yang tak bisa dibendung. Di balik sorotan dan gema stadion yang dipenuhi ekspektasi, tersembunyi cerita tentang seorang pria yang tidak pernah diberi tiket emas oleh promosi, tapi bertekad menulis sejarahnya sendiri dengan tinta darah dan tekad. Dan kali ini, ia datang tidak hanya untuk membuat kehebohan, tapi untuk merebut mahkota hingga harus mengesampingkan barisan Islam Makhachev. Diambang kembalinya ke dalam oktagon akhir pekan ini dalam gelaran UFC Atlanta, Joaquin Buckley bukan hanya membawa tekad untuk menang, tetapi juga membawa pernyataan perang. Sosok yang dulunya hanya dianggap sebagai penantang sekunder di divisi kelas welter, kini dengan penuh keyakinan memproklamirkan dirinya sebagai penantang sah berikutnya untuk sabuk emas, bahkan sebelum nama-nama besar seperti Islam Makhachev menyentuh arena 170 pon. Dengan angin kemenangan yang terus bertiup di belakangnya, 6 kemenangan beruntun dan potensi mencatatkan yang ke-7, Buckley tampak seperti seorang pria yang sedang menantang takdir. Lawannya akhir pekan ini bukan sembarangan nama. Ia akan menghadapi salah satu legenda hidup UFC, mantan penguasa tak terbantahkan kelas welter, dan mantan petarung terbaik pound for pound di planet ini, Kamaru Usman. Bagi sebagian orang, pertandingan ini adalah ujian terakhir bagi Buckley. Namun, bagi dirinya sendiri, ini adalah semacam mahkota tak resmi. Dalam benaknya, jika ia mampu menumbangkan Usman di hadapan dunia, maka tak ada lagi nama lain yang pantas berada di depan dalam antrean perebutan gelar, bahkan Islam Makhachev sekalipun. Buckley yang datang dari St. Louis dengan gaya bertarung agresif dan persona yang tak kenal kompromi, baru saja memperkuat posisinya sebagai ancaman serius setelah mengalahkan Colby Covington lewat kemenangan TKO yang spektakuler di UFC Tampa Desember lalu. Kemenangan itu tidak hanya mencetak angka di statistik, tetapi juga membuatnya menjadi bintang yang layak diperhitungkan dalam lanskap kelas welter yang padat. Namun, bayang-bayang Islam Makhachev, sang penguasa divisi ringan yang tampaknya tengah bersiap menyeberang ke kelas welter, mulai membayangi langit ambisi Buckley. Setelah potensi kekosongan sabuk ringan yang akan segera terjadi, Makhachev telah dikaitkan erat dengan pertarungan melawan Jack Della Maddalena, sang juara baru kelas welter, dalam laga besar akhir tahun ini. Bagi Buckley, narasi tersebut adalah bentuk penistaan terhadap hierarki yang sedang ia perjuangkan dengan darah dan keringat. Ia menganggap bahwa rencana UFC untuk memajukan Makhachev sebagai penantang gelar hanyalah taktik marketing yang kehilangan logika. Baginya, pertarungan antara Makhachev dan Della Maddalena bukanlah duel besar yang layak disebut super fight. Bahkan, Buckley yakin jika Makhachev berhasil menang dalam laga tersebut, itu hanya akan menjadi penampilan satu kali sang juara ringan di kelas welter, karena Makhachev bukanlah petarung alami di divisi 170 pon. Menurut pandangan Buckley, Makhachev pada akhirnya akan memilih pensiun atau kembali ke habitat aslinya di kelas ringan, menghindari risiko nyata menghadapi petarung-petarung dengan tubuh lebih besar dan gaya bertarung brutal seperti dirinya. Ia percaya jika dirinya menjadi lawan Makhachev, petarung Dagestan itu akan memilih menjauh karena tantangan fisik dan mentalnya jauh berbeda dari apa yang biasa ia hadapi. So once I beat Kamaru Usman, right, there is no debate. There is no back and forth. There is no argument. Like, we up next. And you already know you got this guy from 155 coming up thinking he's going to take my spot, right? Nah, we can't have it. I truly believe that, you know, with
everything that's coming, you know, the JDM fight and Islam fight is not a massive fight to make. JDM is the world champion right now, but I truly believe that Islam got to sit back and just wait for me to get my title, because I will be the hardest fight that Islam has. He's not going to out wrestle me. If Islam does get blessed with that title shot and he does beat JDM, he's not going to stay there. He going to retire, because he know he's not a natural 170 fighter. And especially with myself, he definitely going to run from a person like me. So before that even happens, I got to make sure I get myself to that belt. Sementara itu, Jack Della Maddalena tampaknya melangkah maju dengan tenang. Petarung Australia itu baru-baru ini mengonfirmasi bahwa dirinya siap menyambut tantangan dari Makhachev. Ia memperkirakan pertarungan tersebut akan digelar di Amerika Serikat, kemungkinan besar pada bulan Oktober atau November, dengan Las Vegas sebagai lokasi yang paling mungkin setelah rencana awal menggelar PPV di Meksiko tampaknya dibatalkan. Namun dibalik semua itu, Joaquin Buckley berdiri dengan keyakinan tak tergoyahkan. Dalam pikirannya, kemenangan atas Kamaru Usman bukan hanya akan menjadi tonggak sejarah pribadi, tetapi juga akan menjadi kartu truf yang tak bisa diabaikan UFC. Ia ingin membuat pernyataan besar bahwa penantang sejati untuk sabuk emas adalah dia, bukan nama-nama yang didorong naik karena prestis semata. UFC Atlanta bukan sekadar panggung biasa. Bagi Buckley, ini adalah arena penobatan. Dan jika semua berjalan sesuai rencananya, maka sebuah mahkota bukan hanya kemenangan yang akan ia rebut dari sisa kejayaan sang mantan raja. Di setiap era olahraga tarung, selalu ada satu pertarungan yang melampaui sekadar duel fisik. Pertarungan yang mewakili transisi waktu, benturan generasi, serta pergulatan antara kejayaan masa lalu dan ambisi masa depan. UFC Atlanta akhir pekan ini menghadirkan satu dari sedikit pertarungan semacam itu. Joaquin Buckley, sang penghancur dari St. Louis, bersiap untuk mengukir namanya di dinding sejarah UFC dengan menantang seorang legenda hidup, Kamaru Usman. Ini bukan sekadar laga antara dua nama di peringkat teratas. Ini adalah narasi tentang seorang penantang yang ingin membakar peta lama dan seorang mantan raja yang ingin membuktikan bahwa singgasana tidak mudah dirampas begitu saja. Sulit membicarakan kelas welter tanpa menyebut nama Kamaru Usman. Di puncak kejayaannya, pria Nigeria Amerika ini adalah sosok yang nyaris tak tersentuh. Gulatnya dominan, IQ bertarungnya tinggi, dan kekuatan fisiknya membuat banyak penantang menyerah bahkan sebelum bel pertama berbunyi. Ia pernah menaklukkan nama-nama besar seperti Colby Covington, Jorge Masvidal, dan Gilbert Burns dengan ketegasan seorang raja yang tak meragukan tahtanya. Namun, waktu tidak pernah bisa dikalahkan. Usman kini datang ke UFC Atlanta dengan dua kekalahan berturut-turut, pertama dari Leon Edwards lewat tendangan kepala ikonik yang menjatuhkannya dari singgasana, lalu kekalahan angka dalam rematch yang memperlihatkan betapa tipisnya garis antara dominasi dan keruntuhan. Secara teknis, Usman masihlah petarung yang komplet. Ia punya kontrol jarak yang cermat, jangkauan yang solid, serta pengalaman bertarung di level tertinggi. Tapi ada tanda-tanda kelelahan yang tidak bisa disangkal. Usia telah menumpuk, reaksi mulai melambat, dan dalam olahraga ini, penurunan sepersekian detik bisa berarti kehancuran total. Di sisi lain berdiri Joaquin Buckley, petarung yang datang dari jalur keras, dari pinggiran, dan dari rasa lapar yang tak pernah reda. Buckley bukan hanya dikenal karena knockout viralnya yang memutar tubuh lawan seperti boneka kain, ia dikenal karena kegigihannya. Ia adalah contoh dari mimpi Amerika dalam bentuk paling brutal. Petarung jalanan yang menembus UFC, menelan kekalahan, belajar, bangkit, dan kini berdiri satu langkah dari kejayaan. Kemenangan Buckley atas Colby Covington di UFC Tampa bukan sekadar kemenangan teknis. Itu adalah pernyataan keras kepada seluruh divisi bahwa ia bukan sekadar highlight reel, melainkan ancaman nyata. Dengan kekuatan ledakan pada pukulan, mobilitas tinggi, dan tekanan konstan, Buckley adalah tipe petarung yang tidak memberi lawan kesempatan untuk bernapas. Namun, ia masih memikul kekurangan. Pertahanan gulatnya, meski terus berkembang, belum terbukti melawan grappler elit sekelas Usman. Selain itu, emosinya kadang menjadi bumerang yang akan menyerang terlalu agresif, bisa membuatnya rentan terhadap counter atau terkunci dalam posisi bawah.
Jika laga ini berlangsung di tahun 2020, mayoritas prediksi akan langsung condong ke arah Usman. Tapi ini bukan lagi puncak era dominasi The Nigerian Nightmare. Ini adalah pertarungan dalam dunia baru, di mana energi muda dan momentum seringkali lebih menentukan daripada sejarah panjang. Jika Usman berhasil menyeret laga ke lantai dan bermain sabar dengan kontrol posisi, ia memiliki peluang besar untuk menguras stamina Buckley dan mencuri kemenangan lewat angka. Kuncinya terletak pada kemampuannya untuk menahan ledakan awal-awalnya dan membatasi kerusakan di ronde-ronde pertama. Namun jika Buckley mampu menjaga pertarungan tetap berdiri dan memaksakan tempo tinggi, peluang kemenangan KO sangat nyata. Usman bukan lagi petarung yang tak bisa disentuh. Dan satu pukulan bersih dari Buckley bisa menutup babak sejarah Usman secara tiba-tiba dan tak terduga. Statistik tidak berpihak jelas pada salah satu, tapi narasi-narasi cenderung berpihak pada perubahan. UFC Atlanta bukan hanya sebuah pertarungan, ia adalah jembatan antara dua dunia. Dunia seorang mantan raja yang ingin membuktikan bahwa mahkota itu masih layak untuknya, dan dunia seorang penantang yang ingin menyalakan api baru di singgasana tua. Joaquin Buckley mungkin belum memiliki riwayat panjang seperti Usman, tapi ia memiliki sesuatu yang tak bisa dibeli, yaitu momentum dan rasa lapar yang belum terpuaskan. Kamaru Usman datang untuk mempertahankan harga dirinya. Joaquin Buckley datang untuk menulis sejarah, dan dalam pertarungan seperti ini, terkadang yang menang bukanlah yang lebih kuat, melainkan yang lebih percaya bahwa takdir sudah menunggu di ujung tangan kanannya. Ketika lampu redup dan nama dipanggil, hanya satu yang akan berjalan keluar dari oktagon sebagai pemenang, tapi keduanya akan tahu malam itu adalah lebih dari sekadar pertarungan. Itu adalah perang antara waktu dan harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.